Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulisinta Bella. Saya Jani Fitranisa Dari kelas 11 IPS 2 ingin mempresentasikan tentang organisasi Putra atau kepanjangan dari Pusat Tenaga Rakyat. Pusat Tenaga Rakyat atau disingkat Putra adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. Mereka berpendapat sikap kooperatif dan kerjasama adalah langkah terbaik ketika perang. Dengan restu Jepang, Putra pun didirikan pada 16 April 1943. Ada pimpinan pusat dan pimpinan daerah yang dibagi sesuai tingkatannya, yakni Shu, Ken, dan Gun. Putra juga mempunyai beberapa penasihat yang berasal dari orang-orang Jepang. Mereka adalah S. Miyoshi, G. Taniguchi, Ichiro Yamasaki, dan Akiyama. Gerakan ini tidak dibiayai pemerintah Jepang. Walaupun demikian, para pemimpin bangsa diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas Jepang sebagai koran dan radio. Pada awal kedatangan Jepang ke Hindia Belanda, mereka mengaungkan gerakan 3A sebagai propaganda untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Isi dari gerakan tersebut adalah Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pelindung Asia. Maksudnya adalah Jepang mengajak negara-negara Asia lain untuk bergabung dengan mereka dan meraih kejayaan. Diketahui sebelum menerapkan gerakan tersebut, mereka sudah terlebih dahulu mengaungkan propaganda saudara tua untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Akan tetapi, tujuan yang sebenarnya adalah supaya rakyat mau membantu Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Seperti yang mungkin sudah kamu ketahui, pada waktu itu Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua dan menjadi musuh blok sekutu. Sayangnya rencana mereka tidak berjalan dengan baik. Segala cara sudah diupayakan, tapi dukungan dari rakyat belum juga didapatkan. Penyebabnya adalah karena kegiatan ini tidak terlalu menguntungkan bagi rakyat dan dianggap bukan gerakan kebangsaan. Karena secara umum, gerakan 3A hanyalah usaha Jepang untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat untuk menghadapi peperangan melawan sekutu. Pada awalnya, Jepang datang dengan baik-baik, namun selanjutnya mereka menunjukkan sifat aslinya dan melakukan kekejaman terhadap rakyat. Nah, atas dasar peristiwa di atas, maka pada akhirnya gerakan 3A dibubarkan di penghujung tahun 1942. Peristiwa inilah yang kemudian mendasari lahirnya organisasi Putra. Tujuan Putra adalah untuk membujuk kaum nasionalis dan kaum intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu. Dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Dalam tempo singkat, Putra dapat berkembang sampai ke daerah dengan anggotanya merupakan kumpulan organisasi profesi seperti Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos, Radio, Telegraf, Perkumpulan Istri Indonesia, Barisan Banteng, Badan Perantara Pelajar Indonesia, dan Ikatan Sport Indonesia. Selain itu, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Selain tugas propaganda, Putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Dengan cara ini, para pemimpin dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat. Pada akhirnya, gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat untuk menyambut kemerdekaan 2 tahun kemudian. Banyak unsur masyarakat yang mendukung bergabung, di antaranya Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos Menengah, Pegawai Pos Telegraf Telepon dan Radio, serta Pengurus Besar Indonesia di bawah pimpinan Maria Ulfa Santoso. Dengan cara dan kegiatan yang telah dilakukan dalam tugasnya, para pemimpin Putra dapat berkomunikasi dengan leluasa kepada rakyat. Pada akhirnya, gerakan ini ternyata berhasil membentuk mental masyarakat untuk menyambut kemerdekaan 2 tahun kemudian. Seiring berjalannya waktu, Jepang akhirnya menyadari bahwa Putra lebih banyak menguntungkan bagi pergerakan nasional daripada untuk kepentingan Jepang sendiri. Maka pada tahun 1944, Jepang resmi membubarkan organisasi Putra ini. Sekian presentasi video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.